Indonesia, salam tentara dari Sabang sampai Merauke, dari Minang sampai Pulau Rote. Mantalah iman kita, mantalah kasih kita, mantalah pengharapan kita. Tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan. Engkau tidak percaya, engkau akan dukung. Yohanes 3 ayat 36. Dan Yesus sudah berkata dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Dan Petrus mengatakan dalam Kisah 4 ayat 12, dan keselamatan tidak dalam siapapun juga selain dalam Dia Yesus Kristus, karena di bawah karunia orang ini tidak nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Dan Paulus mengatakan dalam Kisah Rasul 4 ayat yang ke-16 ayat 31, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, maka engkau akan diselamatkan, engkau dan seistri lo. Mantap! Selamat hari Senin. Ya, semangat Tuhan, semangat Roh Kudus, semangat doa, semangat iman, semangat firman akan terus menyertai kita, dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Doa dan harapan saya kita semua di pagi ini tetap sehat, kuat, dan dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita sebagai kepala keluarga, ibu rumah tangga, anak-anak, dan siapapun kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari sebelum kita mendengarkan firman, Tuhan menolong kami agar kami tetap jujur hidup dalam dunia ini. Dalam nama Yesus, amin. Saya akan membacakan Amsal 11 ayat yang ke-11. Demikian bunyi firman Allah. Berkat orang jujur memperkembangkan kota, tetapi mulut orang fasik meruntuhkannya. Haleluya. Saya berharap kita tidak mempunyai niat menjadi orang fasik. Orang yang mengenal Tuhan tetapi tidak hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Tidak hidup sesuai dengan firman Allah. Justru melawan, justru memberontak. Tapi jadilah orang jujur. Dan orang jujur di Konoha ini sekarang ini sangat sulit, sangat langka. Karena apa? Kalau Anda jujur, Anda akan dipersekusi. Tidak mau dibina, akan dibina. Kalau tidak, dibinasakan. Itu seorang di medsos bagaimana seseorang kontras itu, ya, karyawan kontras itu, dan juga yang disiram air keras itu oleh 4 orang TNI, itu sangat memalukan. Hanya karena pernah ya melakukan ya mungkin suara yang vokal lah ya, seperti Munir. Sampai hari ini kan kita tidak tahu dia kan pendiri kontras. Dan seakan selalu ada orang yang jujur untuk memperjuangkan orang-orang jujur. Tapi kita bisa melihat negara kita ini lebih menyukai orang-orang yang tidak jujur, orang-orang yang bekerja tidak jujur. Supaya apa? Mereka dapat menghancurkan negara itu. Mereka yang diberi amanah, tetapi mereka berlomba-lomba menjarah hasil negeri ini. Kurang kaya apa kita? Hasil tambang besar. Mahfud MD katakan kita bisa mendapat 20 juta per bulan, per orang, kalau dikelola dengan baik. Tapi mengapa kita tidak bisa memperoleh? Kemiskinan di mana-mana. Lihat orang mencuri hanya karena tidak bisa makan. Seorang ibu dipersekusi. Ya, saya tidak membela dia mencuri. Ya, karena Alkitab katakan jangan kau mencuri. Gak boleh mencuri. Karena cabai juga harganya cukup mahal, 100 lebih. Jadi kalau mencuri cabai 1 biji, saya tidak tahu seberapa banyak cabai itu dicuri. Tapi ganasnya orang itu memukul, menendang
sampai ada robek di sini. Saya pernah ini ada ini teman saya berkelahi dihantam batu bata ini, koyak ini. Bukan karena mencuri, karena berkelahi. Dia tidak berani dengan tangan dengan tangan kosong saya, dia hantam dengan batu. Berkelahi itu suatu hal yang sangat menyenangkan pada waktu itu. Ada celurit, teman saya juga menghantam dengan celurit. Ada di sini mantan bandit, ya, pukul kepala saya sampai ini tulangnya ini patah ini. Ya. Tapi apakah saya mengeluh? Enggak. Tapi lama saya intip dia, tapi nggak pernah keluar-keluar. Waktu saya pulang kampung, saya melihat dia jadi supir dari Medan membawa saya ke kampung. Saya ingat dan kita cerita, ya sudah masa lampau. Orang jujur sangat sulit, sangat langka di dunia. Orang jahat banyak, termasuk saya dulu. Dan kita senang bergaul dengan orang jahat, Dengan orang yang jujur kita nggak mau bergaul. Ternyata setelah saya mengenal Tuhan pada tanggal 1 Maret 1987, arah saya itu berubah. Kita harus mampu berkata ya di atas ya, tidak di atas segala. Kemarin minggu saya mengatakan itu. Jadi dikatakan oleh Alkitab, orang jujur itu mengembangkan, ya, orang jujur itu mengembangkan kota. Jadi berkat yang dia terima dari Tuhan, dia tidak membuat sebuah kota akan hancur, tapi justru mengembangkan. Yang kedua dikatakan oleh firman Allah, saya baca dulu 14 ayat yang ke-11. Rumah orang fasik akan musnah, tapi orang jujur akan mekar. Jadi rumah orang benar itu akan mekar. Artinya kalau kota dapat dikembangkan oleh karena berkat orang jujur itu ada pada mereka, pada dia, rumahnya pun akan mengalami hal yang baik. Jadi jangan takut untuk hidup jujur. Orang katakan kalau jujur tidak makan. Ada dulu seorang pengusaha, anggota saya katakan supaya jujur bayar pajak kepada pemerintah. Dia bilang kalau jujur kita nggak akan dapat makan. Karena apa? Orang pajak juga katanya nggak jujur. Tapi memang pada masa waktu itu, waduh, luar biasa. Ya. Dan sampai hari ini pun kita melihat ketidakjujuran. Bergaya hidup mewah, tapi dari hasil korupsi. Pelesiran ke luar negeri sana dan sini, tetapi hasil dari korupsi. Dia seolah-olah mengembang, mekar rumahnya, tapi hasil korupsi. Tapi orang benar itu, orang jujur itu tidak seperti itu. Dia menikmati dengan nyaman, dia menikmati dengan penuh bahagia, dia menikmati dengan sukacita yang Tuhan berikan. Dia tidak takut datangnya masa kering, dia tidak takut datangnya masa suram, dia tidak takut masa-masa seperti sekarang ini. Indonesia tidak sedang baik-baik saja.
Kenapa saya katakan tidak sedang baik-baik saja? Lihatlah betapa banyaknya pengangguran. Pengangguran tingkat tinggi. Orang-orang yang kuliah, sarjana-sarjana, ada banyak yang menjadi pengangguran. Tapi saya menyesali juga, kenapa? Para sarjana hanya mau kerjanya di kantor. Pola pikirnya itu tidak tahu bagaimana mengembangkan diri mereka supaya mereka dapat menjadi penarik pegawai. Hanya mau kerjanya di kantor. Saya cuma satu yang saya inginkan pada waktu itu dalam dunia ini. Jadi aparat. Jadi pegawai negeri saya tidak mau. Jadi aparat. Apakah itu polisi, apakah itu angkatan laut, apakah itu angkatan darat. Hanya satu saja, jadi aparat. Saya sudah ada di Pantohir. Saya mengenang itu. Ya, kalau di tahun itu sedih juga ya. Ada yang sudah kalah tapi menang di ujungnya. Karena ada backing. Saya ini pengalaman walaupun itu udah puluhan tahun. Tapi selalu ingat. Orang yang sudah kalah tiba-tiba bisa menang. Tapi semoga sekarang ini tidak ada lagi seperti itu. Tapi saya dengar masih ada juga. Ya semoga aparat kita aparat yang bersih, aparat yang betul-betul menang oleh karena karya, oleh karena kemampuannya itu sangat luar biasa. Saya masih ingat waktu itu untuk diminta untuk ke bawah karena waktu itu saya di Pantohir sudah diminta mau masuk ke Tamtama, tapi saya nggak mau. Ternyata sekarang ini menjadi prajurit Kristus. Prajurit Kristus ini itu Anda tahu, tumpang tangan bagi orang sakit itu sembuh. Mengusir setan-setan dalam nama Yesus, setan itu keluar. Habis. Setan itu keluar. Dan ada banyak hal, mujizat, perkara-perkara besar. Jadi tetap bersama dengan Tuhan. Lalu kemudian dikatakan oleh firman Allah yang terakhir, bahwa dia dikenan doanya dijawab, hidupnya dikenan oleh Tuhan. Nah, itu Anda bisa nanti baca di dalam Amsal 15 ayat 8. Jadi kalau engkau jujur, engkau dikenan oleh Tuhan. Dan ketika engkau berdoa, engkau dijawab doamu. Karena Tuhan sangat menghargai orang-orang yang jujur. Kalau engkau tahu Tuhanmu itu maha besar, Tuhanmu maha hadir, Tuhanmu maha tahu, kenapa engkau sanggup menyakiti hati Tuhan? Kalau engkau sanggup menyakiti hati Tuhan, berarti imanmu terlalu kecil. Imanmu tidak berfungsi. Imanmu tidak melakukan apa yang dilakukan oleh Tuhan. Tidak belajar seperti apa yang Tuhan mau. Tapi orang jujur itu akan selalu hidup melakukan apa yang dikenan oleh Tuhan. Melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Orang jujur itu tidak peduli siapa engkau, mau jenderal kau, mau presiden kau, mau siapapun engkau. Dia akan berkata iya di atas iya, tidak di atas tidak. Saya sudah banyak kali menghadapi masa-masa yang sulit. Tetapi orang-orang yang membuat saya sulit karena fitnah-fitnah mereka, pada akhirnya
dihajar oleh Tuhan. Dan kalau engkau jujur di hadapan Tuhan, pembelamu itu bukan manusia. Pembelamu itu Allah sendiri yang akan berperang ganti kamu. Jadi miliki hidup jujur di hadapan Tuhan. Supaya ketika engkau berdoa kepada Allah untuk meminta perkaramu dibela, untuk meminta doa-doamu dijawab oleh Tuhan, untuk meminta ketika engkau membutuhkan suatu pertolongan daripada Tuhan, Tuhan akan berkenan menjawabmu. Hiduplah sebagai orang jujur. Walaupun Indonesia saat ini banyak yang tidak jujur. Buktinya 80% itu kalau bisa 80%. Mungkin 90% orang-orang yang tidak jujur. Wih, Pak Pendeta terlalu ganas. Coba jujur. Apakah tidak pernah menyalahgunakan posisinya? Dalam bentuk yang terkecil sekalipun, nggak yakin saya. Apakah ia berkata iya di atas iya tidak di atas tidak? Nggak yakin saya. Karena apa? Pola pikir, pola tindak, pola berbicara sudah berbeda. Antara perkataan dan perbuatan tidak seirama, tidak sejalan. Orang jujur itu antara perkataan, antara perkataan, antara hati dan perkataan itu seirama. Perbuatannya sesuai dengan perkataannya. Dan itulah pentingnya orang jujur di bangsa ini. Dialah satu orang jujur di tanah Pasundan, makmur sentosa. Satu orang jujur di tanah Maluku Utara, makmur. Satu orang jujur di Papua Tengah, berupaya untuk mengembangkan. Satu orang jujur di Purwasa itu apa? Jawa Tengah, Hoho, mengubah. Ada pangan di situ, ada peternakan di situ, ada perayaman, peternakan ayam di situ, dan ada sawah di situ yang dikelola untuk memakmurkan masyarakat. Kalau semua kepala desa seperti Hoho yang punya konsep untuk mengembangkan masyarakat, tapi apakah semua masyarakat? Tidak. LSM mencoba untuk meruntuhkan dia karena tidak dapat makan. LSM itu Anda tahu, kerjanya hanya untuk meras, menakut-nakuti masyarakat, intimidasi, tekanan. Tapi orang jujur akan selalu dipelihara oleh Tuhan. Percayalah, orang jujur itu akan selalu dipelihara oleh Tuhan. Kalau engkau melakukan yang terbaik bagi Tuhan, Tuhan juga akan melakukan yang terbaik. Hiduplah sebagai orang jujur supaya Tuhan menjadi pembela. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, biarkan kami tidak takut menjadi orang jujur di bangsa ini. Dimanapun kami ada, Tuhan Bapa di surga. Dalam pekerjaan kami, dalam rumah kami, keluarga kami, pekerjaan kami, di perusahaan, manapun Tuhan, Tuhan memberkati. Semakin banyaklah seperti Dedi, Shirley, dan lain sebagainya Bapa di surga, untuk membenahi bangsa ini Bapa di surga. Terima kasih, kami bersyukur, kami berterima kasih. Dan semakin banyak orang di bangsa ini untuk memberkati kota bangsa kami di dalam nama Yesus Kristus. Dan kalau engkau sedang sakit, apapun sakit penyakit, arahkan tangan kepada Tuhan. Dalam nama Yesus, segala sakit penyakit yang mereka derita, baik itu kanker, baik itu gagal ginjal, kista, kanker, tumor, tidak punya anak, dalam nama Tuhan Yesus engkau menyembuhkan mereka, sehingga mereka yang sakit disembuhkan, kelemahan-kelemahan tubuh mereka disembuhkan, yang dirasuk setan, di dalam nama Yesus setan keluar. Terima kasih. Terpujilah engkau, kami bersyukur, kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Biarlah kasih Tuhan menyertai setiap kami dalam nama Yesus. Bagi mereka yang mengalami pergumulan, serahkan kepada Tuhan. Dalam nama Yesus, lihat tangan-tangan yang diarahkan kepadamu. Mereka butuh bantuanmu, mereka butuh pertolonganmu.
kesesakan yang mereka alami, Engkau mampu menolong mereka. Engkau tahu keadaan mereka. Dalam nama Yesus, lakukan mujizat, melakukan kuasa-Mu dalam nama Yesus. Amin. Puji nama Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita, dan biarlah kasih dan kuasa Tuhan terus menyertai. Kalau Anda ingin berdonasi, ada nomor-nomor di bawah ini. Dan selamat beraktivitas di pagi ini, tentunya bersama dengan Tuhan. Mantap, mantap, mantap.